Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giska Dwi Ahyudi dari Sistem Informasi 18 akan menjawab soal UTS mata kuliah Audit Sistem Informasi R03. Soal yang pertama adalah beri penjelasan manfaat dan tujuan dari audit sistem informasi. Jawabannya, manfaat audit sistem informasi yaitu untuk meningkatkan perlindungan atas aset TIK lembaga pemerintahan yang merupakan kekayaan negara atau dengan kata lain aset milik publik. Untuk meningkatkan integritas dan ketersediaan sistem dan data yang digunakan oleh lembaga pemerintahan baik dalam kegiatan internal lembaga maupun dalam memberikan layanan publik. Untuk meningkatkan penyediaan informasi yang relevan dan handal bagi para pemimpin lembaga pemerintahan dalam mengambil keputusan dalam menjalankan layanan publik. Untuk meningkatkan peranan TIK dalam pencapaian tujuan lembaga pemerintah dengan efektif, baik itu untuk terkait dengan kebutuhan internal lembaga maupun dengan layanan publik yang diberikan oleh lembaga tersebut. Untuk meningkatkan efisien penggunaan sumber daya TIK serta efisiensi secara organisasi dan prosedural di lembaga pemerintahan, atau bisa dikatakan audit sistem informasi merupakan suatu komponen dan proses yang penting bagi lembaga pemerintahan dalam upayanya untuk memberikan jaminan yang memadai kepada publik atas pemanfaatan TIK yang telah dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan. Tujuan audit sistem informasi yaitu untuk memeriksa kecukupan pengendalian lingkungan, keamanan fisik, keamanan logikal, serta keamanan operasi sistem informasi yang dirancang untuk melindungi piranti keras, piranti lunak, dan data terhadap akses yang tidak sah, kecelakaan, atau perubahan yang tidak dikehendaki. Untuk memastikan sistem informasi benar-benar sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuan strategis. Lanjut ke soal nomor 2. Audit sistem informasi sangat penting dilakukan oleh organisasi. Ada 3 hal yang harus Anda jelaskan sebagai berikut. WHO, siapa saja yang terlibat, what, teknik apa yang digunakan, how, bagaimana metodologinya. A. Jenis-jenis audit sistem informasi. Audit sistem informasi dapat digolongkan dalam tipe atau jenis-jenis audit sebagai berikut. Audit laporan keuangan, financial statement audit, adalah audit yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan, apakah sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta tidak menyalah uji materialitas. Apabila sistem akuntansi organisasi yang diaudit merupakan sistem akuntansi berbasis komputer, maka dilakukan audit terhadap sistem informasi akuntansi, apakah proses atau mekanisme sistem dan program komputer telah sesuai, pengendalian umum sistem memadai, dan data telah substantif. Audit operasional atau operational audit. Audit terhadap aplikasi komputer terbagi menjadi 3 jenis, antara lain post implementation audit, audit setelah implementasi. Audit memeriksa apakah sistem-sistem aplikasi komputer yang telah diimplementasikan suatu organisasi perusahaan telah sesuai dengan kebutuhan penggunanya dan telah dijalankan dengan sumber daya optimal atau efisien. Konsulen audit atau audit secara bersama. Audit menjadi anggota dalam tim pengembangan sistem development. Mereka membantu tim untuk meningkatkan kualitas pengembangan sistem yang dibangun oleh para sistem analis, desainer, dan programmer, dan akan diimplementasikan. Dalam hal ini, auditor mewakili pimpinan proyek dan manajemen sebagai quality assurance. Konsulen audit atau audit secara bersama-sama. Auditor mengevaluasi kinerja unit fungsional atau fungsi sistem informasi,
Pusat instalasi komputer apakah telah dikelola dengan baik? Apakah kontrol dalam pengembangan sistem secara keseluruhan sudah dilakukan dengan baik? Apakah sistem komputer telah dikelola dan dioperasikan dengan baik dalam mengaudit sistem komputerisasi yang ada? B. Metodologi audit IT. Biasanya auditor TI menerapkan teknik audit berbantuan komputer, disebut juga dengan CAAT, Computer Audit Computer Aided Auditing Technique. Teknik ini digunakan untuk menganalisa data, misalnya data transaksi penjualan, pembelian, transaksi aktivitas persediaan, aktivitas nasabah, dan lain-lain. Auditor internal adalah salah satu karyawan dari perusahaan itu, dan sedangkan auditor eksternal merupakan orang dari luar perusahaan yang bersifat independen. Lanjut ke soal nomor 3. Jelaskan kode etik dalam proses audit sistem informasi. Jawabannya, dalam mendukung implementasi sistem informasi selalu mendorong kepatuhan terhadap standar prosedur dan kontrol internal. B. Menjalankan tugas secara ketelitian seperti seharusnya dan profesional care, sesuai dengan standar profesional dan best practice. C. Melaksanakan tugas untuk kepentingan stakeholder sesuai dengan aturan dan penuh kejujuran. D. Menjaga privasi dan confidentiality kecuali memang ada keharusan disclose oleh ketentuan legal. E. Memelihara kompetensi dan melaksanakan tugas pada bidang yang sesuai dengan kompetisinya. F. Memberikan informasi kepada pihak terkait yang memerlukan, termasuk fakta penting yang perlu diketahui. G. Mendorong pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme pihak terkait, khususnya menyangkut informasi sistem security dan control. Jika tidak menjaga kode etik tersebut akan mendapatkan sanksi pemeriksaan. Lanjut ke soal nomor 4. Sebagian besar penyebab yang mendorong pengembangan fungsi audit sistem informasi di perusahaan adalah seringnya terjadi penyalahgunaan komputer. Jelaskan tipe penyalahgunaan komputer tersebut. Jawabannya, tipe penyalahgunaan komputer adalah hacking. Seseorang yang tidak mempunyai akses otoritas terhadap sistem komputer untuk membaca atau memodifikasi atau menghapus program atau data untuk mengacaukan proses. Virus adalah program yang menyerang file executable, area sistem atau disk, atau file data yang berisi makro yang mengakibatkan kekacauan operasi komputer atau kerusakan data atau program. Illegal physical access. Seseorang yang mengambil keuntungan melalui akses fisik secara ilegal terhadap fasilitas komputer. Contoh, memasuki ruangan komputer atau ruang terminal secara ilegal, merusak atau copy program dan data yang bukan merupakan wewenangnya. Abuse of privilege. Seseorang yang menggunakan hak istimewa untuk maksud dan tujuan yang bukan merupakan otoritasnya. Contoh, membuat kopi data yang rahasia atau sensitif akan tetapi tidak meminta izin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.